Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وافتح علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل كل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه احدا. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rawdah Al-Bahiyah Syarhil Ahadits Al-Qudsiyah. Hadis yang kita bahas pagi ini hadis yang keempat, diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, ya ibn Adam, maradtu falam ta'udni. Qala, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala, ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama 'alimta annaka law ta'uduhu annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, pada hari kiamat dia akan berkata, ya Rabbi. Dalam riwayat lain, ya ibn Adam, hai hambaku, maridtu falam ta'udni. Dahulu, kata Allah, aku pernah sakit. Falam ta'udni. Lalu kenapa kalian tidak menjenguk aku, kata Allah. Di saat itu kita pun heran, lalu kita menjawab, qala. Apa kata kita? Ya Rabb, ya Tuhan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana kami menjenguk engkau sedangkan engkau Tuhan alam semesta? Karena Tuhan tak ada alamatnya. Bagaimana kami menjenguk engkau, ya Allah? Qala, lalu Allah jawab lagi, ama 'alimta anna 'abdi fulanan qad marida? Bukankah kalian tahu bahwa hambaku, Allah sebut satu persatu orang-orang yang dulu pernah kita tahu dia sakit. Falam ta'udhu, kenapa kalian tak jenguk dia? Kata Allah, ama 'alimta annaka la'udtahu? Padahal kata Allah, kalau engkau jenguk dia, orang yang sakit, tetanggamu, kawanmu, siapapun, lawajadtani 'indahu, kalian akan mendapati aku berada di sisinya. Menunjukkan besarnya keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Dan orang yang sakit itu Allah sebut wajadtani 'inda, kalian akan mendapati aku di sisinya. Artinya orang yang sedang sakit, dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maradu idza nazala bil mu'min, sakit itu, kata Nabi, apabila terjadi pada seorang mukmin, fasabara wa lam yatadajjar, apabila dia sabar dan tidak berkeluh kesah, kana tasfiyatan lahu min dhunubihi wa tarqiyan lahu fi darajatil qurbi min rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka sakit yang sedang dia hadapi itu dua. Tasfiyatan li dhunubi, mensucikan dia dari dosa-dosa dia, wa tarqiyatan, dan untuk mengangkat darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidzalika qalu, karena itu mardul mu'min tasfiyatun wa tarqiyah, sakitnya seorang mukmin itu dia mesti dipotret dari sisi yang lain. Ada sebuah keutamaan yang Allah janjikan. Apa itu? Tasfiyah wa tarqiyah, pensucian dan pengangkat derajat di sisi Allah SWT.
Di dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Ujian yang Allah berikan pada seorang mukmin, fi nafsihi, apakah itu ke dirinya, wa waladihi atau ke anaknya, wa malihi atau ke hartanya, hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Itu gunanya di Allah diberi ujian sampai-sampai nanti dia berjumpa dengan Allah, tak ada lagi keburukan yang dia bawa karena sudah digugurkan oleh cobaan ujian yang telah Allah berikan semasa dia hidup. Tentu syaratnya sabara wa radiyah, sabar dan ridha. Sabar artinya menahan, sedangkan ridha sururul qalbi bimurril qada, senangnya hati menerima pahitnya takdir. Artinya kita rela dalam keadaan dan kondisi apapun. Hati boleh dia sedih, mata boleh dia menangis, tapi mulut, kata Nabi, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi mulut tak akan pernah menyebut kecuali yang Allah ridha. Seperti apa yang akan menimpa kita? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha minal khataya. Apapun yang menimpa seorang mukmin min nasabin wala wasabin, dari sakit, wala wasabin, lelah, letih, hammin, kerisauan, haznin, kesedihan, wala adha, sakit, wala ghammin, sedih, risau, tak nyaman pikiran, hatta syauka yushakuha, sampai-sampai duri yang menusuk daging dia, illa kafarallahu biha min khataya, itu digunung oleh Tuhan dan menimpa kita, apakah sakit badan atau sakit pemikiran atau tak tenang hati, risau-risau, bahkan hanya sekedar duri yang menusuk daging kita, berjalan kita tanpa kita sadari, tersipuk ke batu, tatagul kepala kita, itu kafarallah, segalanya menggugurkan dosa kita. Maka orang yang sakit itu ada 3 yang disuruh. Pertama, husnuzan. Apa tu husnuzan? Baik sangka kepada Allah Subhanahu Taala. Dan kedua, sabar. Sabar tadi menahan pahitnya sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan keinginan. Tidak ada kita yang ingin sakit, tapi itu yang terjadi ke awak. Mulai pahit, selera bahkan tak ada. Segala persendian sakit, asal digorakkan sakit. Dalam keadaan itu inyo tahan, inyo ta'amu yatadarra'u, ta'amunya yatadarraju, itu tak maunya keluh kesah, berkeluh, berkesah, ya Allah gimana kau bisa begini sih, pokoknya bergelisah. Dia tak begitu, diusahakannya dan dia ridha. Maka ridha adalah makam paling tinggi. Tak pernah dia merasa bahawa dia itu sedang disusahkan Allah, walaupun dalam keadaan susah, tapi dia berusaha untuk menerima dengan lapang dada. Bisakah itu datang serta-merta? Bisa saja kalau Allah memberi, tapi itu butuh latihan. As-sabru bitasabbar. Ingin sabar tu latihlah untuk bersabar. Ini bulan Ramadan kalau disebut bulan lainnya syahrus sabri, bulan di mana kita diajar, dididik untuk bersabar. Makan boleh halal, minum halal, pasangan halal, tapi kita disuruh bersabar. Kalau belum tiba masanya boleh, tak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lalu kita nasihat ko, apa disuruh Allah? Itulah dalam hadis kursi. Ya ibna Adam, laqad maridtu falam ta'udni. Besok hari kiamat Allah akan berkata, hai manusia,
ambo dulu pernah sakit, kenapa kalian tak tengok ambo? Tentu awak tercongak. Gimana kami bisa menengok engkau Tuhan, engkau Tuhan alam semesta? Ama alimta anna fulanan qad marida. Allah sebut satu-satu. Tak sampai ke berita ke kalian si anu sakit. Ama alimta law attahu lawajadtani 'inda. Kalau kalian menjongoknya, kalian akan dapati aku berada di sisinya. Apa makna mendapati aku berada di sisinya? Wajadta sawabi wa karamati. Kalian akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi aku. Bukan mendapatkan Tuhan tu ada ke orang sakit. Tidak. Maknanya Allah berikan pahala yang kodam. Kenapa menjongok orang sakit itu masuk ke dalam pahala yang godang? Nabi pun ada ditanya, apa itu pahala? Kata Nabi, idkhalus surur fi qalbil abdi. Kalian senangkan hati orang. Menyenang hati orang kok pahalanya godang. Kata Jabir bin Samurah, kalau Nabi selesai sembahyang subuh, di antara pertama dan ditanya Nabi setelah selesai zikir, Nabi menghadap ke jamaah. Hal indakumul marid, kata Nabi. Ada nan sakit kita kini, kawan-kawan kita. Kalau ada kita jawab. Kalau ada kita jawab. Jawab orang sakit itu termasuk sunnah Nabi. Maka Nabi itu punya rutinitas. Pagi Nabi inspeksi dulu setelah subuh ke pasar. Karena dulu pasar Madinah itu tak jauh dari masjid, dekat. Setelah selesai di pasar, Nabi memberikan didikan bagaimana menjual, bagaimana membeli, apa adab menjual, tak boleh menipu, segala macam. Setelah itu Nabi pun pergi lagi menengok orang yang sakit. Orang sakit. Satu untuk orang yang kita tengok, apa itu kita doakan. Di antara doa yang diajarkan Nabi banyak. Apabila kalian terkena penyakit, da'yadaka fi makanil alam. Letakkan tangan kalian di posisi yang sakit. Ini sakitnya mana? Mungkin sakitnya di dada sebelah kiri. Kita taruh tangan. Faqul bismillahi salasan. Sebutlah bismillah 3 kali, kata Nabi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. 7 marat 7 kali. Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir 7 kali. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari penyakit yang sedang kuhadapi ini. Setelah itu yang ketiga disuruh Nabi baca, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan segala manusia. Azhibil ba'sa, hilangkan penyakit ini. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, la shifaa'a illa shifaa'uk. Tidak ada yang dapat menyembuhkan, menyehatkan kecuali kesehatan yang kau berikan. Shifaa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang dia tidak akan bangkit kumat-kumat lagi. Itulah yang disuruh oleh Nabi kita membaca kalau kita menengok orang yang sakit. Atau juga ada riwayat lain, ya syafi ya kafi ya mu'afi ishfi mardah shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Ya syafi, duhai zat yang maha menyembuh. Ya kafi, duhai zat yang maha melengkapi, mencukupkan segalanya. Mu'afi, zat yang dia menyehatkan. Ishfi mardah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama, sembuh total, tak ulang-ulang lagi, tak bangkit-bangkit lagi. Itu disuruh Nabi. Kalau tidak juga bacakan 3 kul. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan. Nabi dulu waktu dia sakit, diletakkannya tangan dekat mulutnya, dibacanya 3 kul, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah dia tiupkan ke tangan, dia usapkannya ke seluruh badan dia. Dan itu rutin dilakukan Nabi setiap malam menjelang tidur. Setelah awak berwuduk, akan berbaring di tempat tidur, letakkan tangan di mulut kita, baca 3 kul. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan,
usap ke seluruh badan kita. Itu yang pertama, mendoakan orang yang sakit. Yang kedua, untuk kita. Begitu kita menengok saudara kita terbaring di tempat tidur, badan tak kuat lagi bergerak, situlah syukur kita tiba. Alhamdulillah ya Allah, umur hamba sama dengan dia, tapi engkau laibor yang bawa sehat. Bisa hamba ke masjid subuh, bisa zuhur, bisa asar, bisa maghrib, bisa isya. Poso bisa jualai Tuhan, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dalam hati hamba, bukan di dalam hati. Awak nengok orang jangan sebut alhamdulillah ya Allah, lah sihat hambanya sakit. Dah bukan begitu. Kita dalam hati saja, dalam hati tak boleh kita sebut. Satu untuk kita nan menjongok, satu untuk orang yang kita jongok, dan ketiga apa kata Nabi, idkhalus surur, senangkan hati. Karena orang sakit keluar dari kondisi normal dia, maka psikologinya terganggu. Nabi suatu ketika menjenguk orang yang sakit, Nabi senangkan hati dia. Apa kata Nabi? La ba'sa tuhurun insyaallah. Tak apa-apa kau, sehat kau insyaallah, cayolah. Itu awak hiburnya. Jangan susahkan hatinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan. Lah berapa botol limpo sabi, berapa sakit ruang sakit kau semalam. Kita disuruh mengengekkan tentang akhirat. Jangan lupa semayang nak bang. Kalaupun abang tak tolak ambil uduk, awak bisa tayamum. Dulu awak kena ngaji bab tayamum di masjid awak. Konang semayang. Itulah nan payah tu kini semayang. Penting tayamum. Semayang cina pun bisa. Tak bisa togak dua-dua. Tak bisa dua-dua berbahagia. Jangan sampai tak semayang. Kau ingininya tentang akhirat. Karena orang sakit tu fi ghayah, pada puncak kelemahan, dan dia itu sedang butuh pertolongan Allah, maka awak tengok orang sakit kau kodoknya nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Awak kalau sakit kan macam itu, Pak. Orang-orang dalam orang tadi lah je konang Tuhan, alhamdulillah. Cuma ada orang kau sakitnya 20%, mau orangnya 80%. Oi, mati dah. Jangan jauh kalau nak kau dokek Rasul lagi tipu. Awak pun risau jadi. Apa kalau sakit jangan cina itu. Pocik kepala dan, pocik kepala. Lutui lah, lutui. Ujung kaki lah. La ilaha illallah, mati le Tuhan, mati le. Risau kita jadinya. Karena banyak begitu. Kita disuruh zikir, iya. Tapi tak boleh kita ya Allah ya Tuhan, ada sakit pada aku oleh Tuhan. Kalau cenderung matilah lagi. Tak boleh begitu. Hamba pun nanya ke orang sakit, Pak. Itu kena gangguan pernafasan. Sudah berulang kali ke rumah sakit. Atau mau tengok. Apa gini, Pak? Saya bisa bawa sembahyang. Itulah nan lunggar do Pak Ustaz. Nyanyi. Tayamum Bapak. Kalau tak ada orang kedindiam kau lagi yang Bapak. Yang Bapak sembahyang. Kalau puasa kau boleh tak puasa. Berapa bulan puasa ini, Pak? Kalau tak puasa boleh tak puasa. Salah Pak tak puasa. Tapi kalau tak sembahyang nak ada keringan. Setelah-telah telungkui, Pak. Kalau nak je kurang langsung bagi nak bukan baru lagi. Biarlah dia suntik mati. Ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh begitu. La tatamannal mauta. Jangan kalian ingin cita-cita mati. Karena mati itu kan tipu je. Tapi boleh oleh Nabi berdoa, Allahumma hayyini in kunta in kanat hayyumai hayyan khairli. Ya Allah ya Tuhan, hidup hamba sehat, hamba kalau sehat tu elok untuk hamba.
Kalau dah elok dia Tuhan, dia cabut lalai. Boleh macam tu. Tapi awak tak boleh apa betul. Maka orang yang sakit tu perlu awak tenangkan. Jangan awak nanti bos sebelum awak tiba, nya tenang begitu awak tiba, inyo tambah tak tenang. Dia nak sakit bang. Kau asal dia lo mak sakit. Oh, kalau situ jantung besok. Mulailah nyo pikir iyo jo yo jantung. Jantung kau asal payah dokek mati. Pikiran dia mati lagi mati. Apa ibu Allah mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disitulah kita terasa duit ko nyaman lomak. Kalau ada kita dalam kesusahan datang saudara kita menyenangkan. Tapi bukan sebaliknya. Tradisi orang tua-tua kita, itulah yang mesti kita warisi dan kita tradisikan. Kalau ada orang sakit, dia jomok. Ditengok, ya kan? Kalau sakit, bolo membolo, boleh panggil memanggil, mati silau menyilau. Jadi itulah dulu orang tua kita mengajarkan. Dan awak dididik macam itu, agama rupanya jauh lebih menyuruh macam itu. Bahkan Bapak Ibu, Allah tidak bertanya tentang kenapa kalian dulu tak sembahyang. Di sini ditanya Tuhan, kenapa kalian tak jenguk aku? Allah nisbatkan sakit itu pada dirinya. Padahal sakit itu tak pantas bagi Allah. Menunjukkan besarnya pahala orang yang sakit dan pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Kita Bapak Ibu, amal kita kok tak cukup memasukkan kita ke dalam syurga, maka perlu amal yang bukan amal-amal ritual, bukan sembahyang, bukan baca Quran, bukan puasa. Itulah amal di mana kita bisa bertahan dalam keadaan tidak nyaman, kita pasok-pasokkan supaya bisa nyaman. Itulah dalam keadaan kondisi yang tidak normal, sedang sakit. Maka orang yang sakit malam hari, kata Nabi, idza asabahul huma, datang demam malam hari, menggigil, menggeratung, berselimut, dingin, keluar keringat dingin, kharajat minhul khataya, itu gugur dosanya seperti daun yang kering jatuh dari ranting yang kering. Paginya nol, hapus, bersih. Macam itulah Tuhan menginginkan kita bersih. Ada yang sakit bertahun-tahun. Sakit itu dua. Satu untuk membersihkan dosa, yang kedua mengangkat derajat awak di sisi Tuhan. Maka nanti orang yang sabar dalam menghadapi musibah cobaan itu, begitunya masuk ke dalam surga, yartaqi ila darajatil ula, naik ke derajat paling tinggi, dia pun tanya pada Tuhan, ayya rabbi lima wajadta hadzal makan, lima wajadtu hadzal makan. Oh Tuhan, abek de ambo bisa sampai ke tompek nan cendeko, rasa-rasanya amal ambo tak mungkin sampai ke siko. Apa kata Allah? Itulah dulu penyakit nan ambo bori, lalu ang tahan, ikulah balasan. Bapak Ibu, masuk surga itu bukan di amal kita. Itulah hadis riwayat Aisyah, la yadkhulul jannata ahadukum amaluhu, kalian tak masuk surga di amal kalian, kita masuk surga bukan di amal kita. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga bukan karena amal engkau, karena amal engkau banyak, sembahyang dari semalam sampai subuh bongkak kaki, sedekah sehabis-habis haroto. Bukan, kata Nabi, illa ayataghammadiyannallahu birahmatin, melainkan awak masuk surga tu dek Tuhan memberi rahmat, dek Tuhan sayang ibu ke awak. Karena amal awak dah cukup untuk masuk ke situ. Ini kita contohkan. Harga properti yang paling mahal di dunia ku kini bukan di Eropa, di Amerika, bukan, tapi di sekitaran Masjidil Haram. 1 meter tanah itu harganya ratusan miliar. Maka kalau bisa di awak membeli itu Bapak Ibu, tengok-tengok orang nan kan bisa membeli. Bayangkanlah, itu baru pelataran Masjidil Haram, alun pelataran surga.
ratusan miliar semeter bilo kan bisa awak membeli. Ambo lah kini gua mati ambo hidup lo lihat mati lihat hidup lo lihat 10 kali mati hidup lo enta beli dia. Kalau properti di dekat Masjidil Haram saja semacam itu harganya tak bisa kita membeli, apalagi properti surga. Mala ainun ra'at, mata tak pernah menengok, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar dan telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati. Kalau pernah terlintas di hati awak macam kalau kira-kira surga, tidak macam itu. Bisa malawak menyampaikan masuk ke situ subuh 2 rakaatnya. Sebelum subuh 2 rakaat, puasa Ramadan sekali setahun. Iyalah kalau numpang, kalau tak numpang puasa. Tak bisa. Jadi memasukkan kita itu apa? Rahmat Allah. Tuhan sayang ke kita, Tuhan ibu ke kita. Maka dia ibu kasihan ke awak itulah. Ibu ambo menengok kalian, umur kalian pendek, kodok kalian sakit daripada sehat lagi. Masuklah ke situ. Di situlah awak baru. Kau tentu cina kau Tuhan bela sakit, taruh identiti. Sama macam kita sedekah Bapak Ibu. Sedekah ni kan dua bagi. Ada yang sedekah sukarela, ada yang sedekah dia dipaksa. Itulah harta-harta kita nan hilang. Sawit awak didodos dulu di orang ukuran panen sukalah parikola hilang. Kalau tak sabar-sabarkan, itu naik pitam apa? Piti membuat kebun payah, membeli pupuk lah menabung, tiba hari panen inyo hilang. Rupanya itu diganti oleh Allah berupa sedekah. Keluar Bapak Ibu dari masjid, terempat baru membeli. Begitu nak ditengok, dah hilang. Tentu kecewa ada. Wak pasu-pasukan sabar ya Allah itu. Yalah. Dan kaki pulang lagi tanpa berterompak. Padahal potang baru beli COD. Tapi kalau awak menyumpah menyerapah, mati tercelontang lah, nah nama buat terompak, mati tertangkut lah bagai jadinya. Itu pahalanya kurang. Begitu nanti kita mati, pahala dan hilang tu tiba. Awak tak kajut. Ikut apa pahala kau Tuhan? Awak nak ada amal tu. Ikutlah terompang dan hilang waktu kajian subuh di Nurul Iman itu. Kalau bila sewadang ikut ya Tuhan, anjak Honda ada hilang dulu. Jadi nak ada kita ke kata Nabi, walaisa zalika illa lil mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusan orang beriman tu elok. Kok dapat elok bersyukur, kok dapat sabarnya, kok dapat dan tak payahnya bertahan bersabar, kana khairul. Dua-duanya elok. Tak ada yang tak elok. Itu yang disampaikan oleh Nabi ke kita supaya kita punya panduan. Ada orang yang mempolitisasi kehidupan ini seolah-olah dia paling susah, seolah-olah dia paling berat ujiannya. Tidak, ujian paling berat itu para Nabi. Setelah itu di bawah itu, setelah itu ke bawah itu. Jangan kalian minta sabar itu kata Nabi, nanti kalian diberi ujian berat kalian tak sanggup. Nah, ujian paling berat itu para Nabi dan para Rasul. Nabi begitu lahir tak ada ayah, baru lahir hidup sebentar mati mak dia. Kalau kita dipuji terus, diantaranya itulah. Tidak baik seseorang, kata ulama kita, yang tak pernah sakit badannya, tak pernah kurang hartanya, tak pernah risau hati dia, tak pernah tak nyaman pemikiran dia. Itu bukanlah tanda-tanda kebaikan. Maka yang baik itu menurut Allah, apabila dapat sesuatu yang tak menyenangkan, sabar. Dia sabar. Lanjut hadis ini. Ya Ibn Adam. Dah 10 minit lagi. Ya Ibn Adam, hai anak Adam, kata Allah pada hari kiamat. Istat'amtuka falan tut'imni. Qala ya Rabb, kaifa at'imuka wa anta Rabbul alamin. Qala ama 'alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Hai hambaku, kata Allah,
dulu aku pernah minta makan pada kalian tapi kalian tak beri aku makan. Kita pun terkejut. Kaifa ut'anu aimuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami bisa memberi engkau makan, ya Allah, engkau tu Tuhan alam semesta. Ama alimta anna abdi fulanan. Bukankah dulu pernah sampai berita pada kalian ada saudara kalian yang dia kekurangan makan, payah, hidup merandau, suami lah mati, anak banyak. Sampai berita itu ke kalian, oh beda kalian, falam tut'imhu. Tapi kenapa kalian tak beri dia makan? Kenapa tak kalian bantu dia? Ama alimta, andailah kalian tolong dia, kalian akan mendapati aku berada di sisi dia. Begitu godangnya pahala kita memberi makan. Apalagi kini dari bulan puasa. Man battara saim, siapa yang memberikan pembukaan makan minum segala macam kepada orang yang puasa, kana alahu ajru siyam, ia dapat pahala orang yang diberi, pahala orang yang diberi pun tak kurang. Jadi kalau nak dapat pahala 20 awak dalam bulan puasa, beri makan atau minum sesuai kesanggupan kita. Begitu sore awak pergi ke pasar Ramadan, nampak es buah awak beli, di rumah awak bompek, awak beli 5. Ompek awak meminum, cik awak pergi ke sebelah rumah awak. Itu nan kita pergi cik seharga 5,000 itu, kita sudah dapat mentransfer pahala puasa. Puasa kalau amal paling borek Bapak Ibu, menahan segala nan kita suka tu borek. Makan, minum, syahwat, tahan. Maka Nabi kata Anas ibn Malik, kana Nabi ajwadun nas wa fi Ramadan asyad. Nabi itu orang paling pemurah, pemberi. Tapi kalau tiba bulan Ramadan, asyad, ajwadul wadud, kemurahan inyo, dermawan inyo bertambah. Maka bulan Ramadan bulan di mana hati kita dilumpuhkan Allah, pintu rezeki dibuka Tuhan banyak-banyak. Orang yang dulu menjual kerambil muda, menjual es tebu tak laku, kini laku. Orang yang dulu menjual es buah payah, orang yang dulu menjual semangkuk tak sebanyak kini banyak. Banyak macam. Belum lagi takjilnya, belum lagi nanti untuk sahurnya. Banyak rezeki dibukakan Tuhan dan kita disuruh oleh Nabi untuk melapangkan rezeki ke orang rumah dan ke anak-anak awak. Maka buatlah ponan takonang, ibu-ibu belanjalah sesuai kemampuan, jangan ditahan-tahan selera, dengan syarat kata Nabi, kul washrab walbas min ghairi israf. Makanlah, minumlah, pakailah, tapi tak boleh berlebih. Awak tak berlebih, kau tak umur, tak sonang hati awak. Adab berpuasa tu tarkus syabab, meninggalkan kenyang. Makan tapi tak boleh sampai ke konyangan tahe. Itu sarine berbunyi nak sampai menjelang obang minum. Makan sagalo dimakan. Padahal sunnahnya dulu kita minum, kalau ada buah-buahan kita makan. Setelah itu kita salat, pergi ke masjid atau ke surau. Kami nak tolong melangkah lepas Ustaz jangan ke surau ke masjid. Di rumah je lah payah rasa. Di rumah sembahyang maghrib dulu. Setelah itu makan sangene. Makan sangene. Makan sekedar bisa untuk sembahyang tarawih. Kalau awak gas isi full, itu nanti badan awak borek. Maka kata Luqman Al-Hakim, dalam surat Luqman itu dia ada satu surat Al-Quran namanya surat Luqman. Luqman itu bukan Nabi, bukan pula Rasul. Orang biasa macam kita, tapi inya luar biasa. Kata-katanya hikmah. Maka disebut Al-Hakim. Ya bunai, kata. Ay anak, panggilan kesayangan itu anak. Orang Arab sebut ya bunai. Idham tala'atil ma'datu namatul fiqrah wa kharrasatil jasadu anil ibadah. Nah,
kalau porui ang talu kunyang pono sosa namatil fikrah utak wa ang takkan menangkok wa kharrasil tajasad in ibadah badan ang pasti borek dibok ba ibadah itu iyo ba maka awak kalau pono si semayang tarawih ngantuk tak mau dibuka. Makanya di Indonesia aku rata-rata pakai Bilal. Itu fungsinya di samping zikir menjaga orang yang nyota ngantuk-ngantuk sedang tarawih. As-salatu sunnata tarawih jama'a rahimakumullah. Tarawih. Labi tarawih beko dingin dah lihat. Sebab di belakang nak ada ngitung-ngitung ikut aje. As-salatu sunnatul witri salasa raka'atin asamakumullah. Salat witir 3 rakaat kalian akan diberi pahala oleh Allah. Hanya pun meroti la witir lay witir. Tapi kalau segala dimakan cendol, kolak kan sejenis ni. Hampir mirip. Pono sosa ada amun. Di baru kuat lama Rasulullah nak teruruannya balik. Ikut imam lama, tak ada imam awak nak lama. Nak. Bukan imam lama, badan awak bawa. Apalah lama semayang sampai awak. 2 ayat paling. Kadang dipilih pula ayat yang pendek. Al-Hakumut Takasur rakaat pertama. Qul huwallahu ahad pendek kedua. Tak lama. Maka kita Bapak Ibu makan bukanlah sekedar melepaskan keinginan, dia hanya untuk berkuat bertahan hidup, menegakkan tulang punggung. Kita bisa togak tulang punggung awak kini dek kerana tadi sahur awak. Ada orang yang kurang makan, awak tolong. Pahalanya go. Di dalam surat Al-Insan ada nanti Allah yang amankan orang dia takkan merasa berat hari kiamat. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inya beri makan. Ta'ama 'ala hubbihi makanan itu makanan nan inya sukoi. Karena ada orang kau memberi orang makan tu tak sukonyo lain. La lobi-lobi. Gelopong dan lobian tadi malam, be gelopong. Onde-onde, gelopong apa soju. Onde-onde, lobian tinggal. Baru lagi ke orang. Padahal nan baru sian dan elok tu nan kali lagi. Memang ada niat. Apa tak ada pahalanya? Ada. Tapi tak masuk ke dalam yang tadi. Wa tu'imuna at'ama 'ala hubbi. Miskinan, ke orang miskin. Yatiman, anak yatim. Wa asira, orang yang sedang ditawan. Boleh makan. Maka nanti di mana orang wajah pucet posi dek kerana takut huru-hara hari kiamat, inya nadaratan wa surura. Inya tetap bercahaya, inya tetap tenang karena diberikan aman garansi dari Tuhan. Dulu Nabi sampai di Madinah. Begitu pertama sampai apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am. Kalian kalau berjumpa ucapkan salam, jadilah kalian tu orang baik, penyelamat orang lain, jangan menjadi provokasi, provokator. Setelah itu apa yang kedua kata Nabi? At'imut ta'am. Beri orang makan. Tonjo beko beri orang sesuai kemampuan awak. Almarhum Mak Ambo masih ingat dari masa Ambo kenek sampai menjelang beliau meninggal. Dibuatkan rantang, diisi nasi, diisi panasi, diisi pembukuan, diisi sayur. Katanya mak ambok nak antan ke situ. Ada orang dulu matanya sakit sebola pak. Bini tak ada, tinggal dengan kakaknya. Kakaknya pun musikin antarkan kona. Itulah kerja ambok tiap hari mengantarkan dulu sombok ini. Sampai potong. Macam itulah tori mak. Setiap sore itu mesti dikasih orang. Tak senang hatinya kau tak kasih. Makanya awak Bapak Ibu, kenapa di tempat kita sering acara makan-makan? Karena ulama kita tahu pahalanya godang, kerajanya tak boleh.
Ali bin Abi Talib, apa kata dia? Aku lebih senang memberi orang makan agak 10 orang daripada aku solat sunat banyak. Memberi makan orang kau senang. Pokoknya ada hari menuju sampai boleh 2 kali 7 40 sedekah makanan itu inyo copek ringan. Alhamdulillah lah praktekkan di siko. Ahad subuh jamaah membawa makanan, ada membawa sate, ada membawa lontong, ada yang membawa macam-macam, ada yang membawa kuih talam, bakwan, macam-macam. Cuman kalau kini jangan dibawa oleh iwak poso. Orang nan membawa tu tengok pahala. Sembahyang subuh dapat, mendengar pengajian dapat, pahala dah. Ambo sekodok ambo sobek bah. Setiap subuh tu kan ambo ngaji tu. Masjid Raya hari Selasa, Teluk Kuantan. Makan juga. Hari Rabunya di Masjid Makkah. Makan juga. Tapi makanannya cuma satu. Kalau sate-sate aja. Tapi dia benek-kenek luar biasa. Agalo ada bisa milih. Senggola raru tupai dia buah. Mana nak dia ambil. Ada risolesnya, ada bakwannya, ada kuih talamnya, ada lontong. Satenya pun 2 macam. Ada sate Madura, ada sate Padang. Cik sate toge lonti boleh. Jangan besok ti boleh sudah Ramadan. Subhanallah luar biasa. Jadi apa alasan awak tak nak tiba? Tak ada. Kaji dia lagi, pahala dapat. Awak mengaji kau pak, kok mati awak kini gua langsung berdompong ke surga. Kenapa? Karena kita ni diberi pahala jihad. Subhanallah. Balik awak kini ponyang mati misalnya macam itu. Itu aman sudah itu. Bahkan kita duduk di siku dalam hadis riwayat Imam Tirmizi sama dengan semayang malam setahun tanpa berhenti. Ada awak nan tak berhenti semayang selama setahun. Ada, kadang sakit, kadang tak terjaga. Tapi duduk awak setengah jam di siku kok diberi pahala setahun lama. Sanggup awak macam itu? Tak sanggup dah. Maka kalaupun awak ngantuk-ngantuk ni, bisa catatan ke dia gitu Tuhan ke awak. Malaikat pun komplain. Sama pahala ko nya Tuhan, nanti ko menyolang, nanti ko kurang. Samanya gilanya Tuhan. Lah tibonya lama. Dari mana kita tahu? Itu ada hadis dari Nabi. Ada sahabat yang dia dulu niatnya hanya ingin singgah, singgah. Karena ada pengajian dia duduk. Nabi tahu. Lalu yang sahabat yang lain protes. Si anu tu tiba nak dengar pengajian tu ya Rasulullah. Kata Nabi, inyo tetap dapat pahala. Ada orang ke masjid kerana di rumah tak nyaman. Di rumah tak ada kipas angin dah. Tak ada AC, masjidnya poi. Golek-goleknya. Ada pengajian, duduk je dengar. Niatnya kan bukan pergi pengajian, tapi tetap jaga pahala. Atau sedang bercokaknya orang rumahnya. Pada mendengar ngecek tadi, biarlah masjid lah doa. Baik masjid. Tetap dapat pahala. Karena perempuan ni dalam penelitian, dia mesti bicara sehari 20,000 kata. Itu bukannya nyambo pak. Maka kalau ngecek betina ko banyak, memang ni maklum aja. 20,000 kata mesti ngecek dia ni. Maka bapak nak boleh kodok-kodok keluar rumah dah. Supaya nya bisa ngecek jawab. Kalau dah awak ada dah ngeceknya ke laki orang suak tu nak takut. Tulahnya chat di Facebook. Sampai situ dulu Bapak Ibu, kita cukupkan demikian.